Bapak hubungi lagi Pak di situ untuk Bapak tidak perlu dibatalkan langsung dari aplikasinya. Dikarenakan kalau Bapak membatalkan dari aplikasi Grabnya Bapak itu bisa menurunkan rating performa dari Grabnya Pak, begitu Pak ya. Iya. Nah ini kita bantu langsung dari kami pembatalannya supaya untuk Bapak ke depannya setelah Bapak menerima orderan pinjam lagi, untuk Bapak ke depannya tidak akan menerima orderan pinjam lagi Pak, maka akan ditolak otomatis dari sistem kita Pak setelah kita bantu konfirmasikan. Nah, jadi di sini kita bantu penyelesaian langsung dari kantor. Silakan Bapak dibuka dulu Pak aplikasi Grabnya untuk kita lakukan pembatalan. What's up guys? How are you? Semoga hari ini kita semua dalam lindungan Allah SWT ya guys ya. Dan semua teman-teman driver online di luar sana dan di seluruh Indonesia senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah. Oke, guys, saya mau berbagi pengalaman nih. Beberapa hari yang lalu itu ini baru pertama kali yang saya alami juga ya, selama saya menjadi taksi online seperti ini. Dan menarik sekali karena ini langsung berhubungan dengan saya guys ya. Apa itu? Ya adalah seseorang yang ingin tipu-tipu begitu guys ya, ingin menipu menggunakan kesempatan atau mencoba untuk menyusup begitu ya di aplikasi Grab kita. Jadi untuk teman-teman yang di luar sana, apabila nanti menemukan hal-hal yang semacam itu, hendaknya betul-betul mengantisipasi, minimal cepat-cepat sadar ya, jangan sampai kemudian terutama ini pemain-pemain baru gitu kan ya, seperti saya. Tapi saya bisa kemudian cepat mengantisipasi dan menyadari bahwa ini adalah tipu-tipu begitu guys ya. Jadi modusnya begini nih. Kemarin saya dapat order dari satu titik ke titik tertentu, saya sebutnya begitu. Tapi tadinya saya tidak menyadari kalau itu adalah order fiktif. Nah, setelah ya biasa enjoy aja gitu kan, saya menjemput, jemputnya juga tidak terlalu jauh, tapi titiknya ini guys ya, jadi dia meletakkan titik itu di tengah sawah. Jadi di tengah sawah, sementara mobil tidak bisa mengakses ke situ. Lalu kemudian saya coba chat yang bersangkutan begitu, kemudian saya ditelepon balik. Nah, saya tadinya sih belum sadar bahwa itu adalah seseorang atau mungkin adalah selama ini yang kita kenal bahwa penipuan begitu yang berkedok macem-macem lah ya. Dan kali ini masuklah dia di aplikasi begitu kan. Jadi saya ditelepon lah begitu, bahwasanya dia mengatasnamakan dari kantor Grab yang ada di Jakarta sana. Dia mengatakan bahwa itu adalah order fiktif, jadi order tidak ada orangnya. Lalu kemudian mencoba untuk mengarahkan saya bahwasanya tidak perlu di cancel ya, bla 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 dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa saksikan bagaimana modus dia di situ. Dan saya enjoy aja karena saya bisa cepat menyadari bahwa ini adalah penipuan begitu. Nah, dan anehnya dia bisa mengetahui nomor saya, padahal kalau hal seperti itu sulit ya mengetahui, apalagi proteksi dari beberapa aplikasi ini sudah cukup bagus ya guys ya. Dia bisa kalau misalnya ada customer yang telepon, dia mampir dulu di nomor telepon yang ada di kantor ya, ke aplikasi, lalu kemudian ditransfer ke kita begitu. Kecuali misalnya
hal-hal yang urgent, misalnya ada barang yang tertinggal, biasanya pihak Gokar itu pun biasanya mohon izin ke kita untuk diberikan nomor telepon kepada yang bersangkutan yang punya barang yang tertinggal, supaya mungkin mempermudah berkomunikasi begitu. Tapi ini tidak, jadi dia bisa langsung telepon saya, dan saya betul-betul awalnya menganggap bahwa itu adalah CS gitulah, customer service dari aplikasi begitu kan ya. Nah, saya coba tampilkan nomor teleponnya, bagaimana dia masuk langsung ke nomor telepon saya. Ini dia. Jadi nomor telepon ini jelas dia masuk langsung ke nomor telepon saya. Dia langsung bisa menghubungi saya dengan profil. Ini dia. Profilnya juga Grab begitu. Jadi kalau orang tidak cepat-cepat menyadari bahwa dia mungkin akan percaya saja gitu kan ya. Ya tadinya juga saya percaya kalau itu dari kantor Grab begitu kan ya. Lalu kemudian ini dia yang arah jemputnya, titiknya ke sini, alamatnya di sini ya, di Kota Gresik, kemudian antarnya ke Lamongan nih. Nah, seperti itu. Tapi saya kemudian menyadari bahwa ketika dia mengarahkan saya untuk menyelesaikan order ini gitu kan ya. Jadi selesaikan saja Pak, tidak perlu dijemput karena dia order tipu-tipu. Dia bilang begitu, teman-teman. Nah, saya mulai curiga nih, mana ada begitu kan? Kita CS tidak pernah ada menganjurkan seperti itu lah. Mulailah saya kemudian belagak-belagak bodoh begitu kan ya, ngerjain lah gitu kan intinya. Tapi rupanya juga dia si penipu itu tidak cukup sabar begitu kan ya. Jadi usahanya tidak terlalu luar biasa. Jadi kamu yang jadi penipu anjing, lo kalau jadi penipu yang benar harus butuh effort untuk menjebak begitu kan. Jangan mudah putus asa begitu gitu. Nah, jadi saya melihat kau kulihat kemarin itu mudah putus asa sekali dan mengakhiri telepon. Ya apa kayak gitu kau caci maki aku, kayak apa kayak kau marah-marah dulu begitu. Baru kau tutup teleponnya begitu. Jadi guys, jadi lucu. Jadi kejadian kemarin itu ini mesti saya harus sampaikan kepada seluruh driver online yang terutama yang baru ya, yang pemula begitu, jangan sampai kemudian mengikuti modus licik monyet satu ini begitu, siapapun dia. Dan saya pikir kalau masuk di aplikasi modusnya sama aja begitu, mengarahkan biasanya sih minta di top up OVO atau dan sebagainya, kira-kira begitu guys. Untuk jelasnya kalian bisa lihat videonya berikut ini. Thank you, sehat selalu dan sukses. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak, bisa diulangi, putus ini Pak. Oke baik, nah jadi di sini kami informasikan ulang Pak, di sini untuk orderan atas nama Ibu Sari yang telah Bapak terima saat ini Pak, itu orderan fiktif atau orderan tanpa orang Pak. Nah jadi order untuk Bapaknya di sana Pak, untuk sampai saat ini sudah sampai di titik penjemputan atau masih ada di tengah jalan? Titiknya nggak jelas ini Pak. Nah jadi Bapak di situ Bapak tidak perlu Bapak jemput lagi Pak, dikarenakan itu bisa membuangkan banyak waktunya Bapak begitu Pak ya. Karena itu kan tidak ada orang Pak. Sebelumnya itu sudah dihubungi belum Pak untuk dari atas nama Ibu Sarinya tadi? Sudah, tapi nggak diangkat. Baik, nah berarti itu benar Pak, itu orderan yang Bapak terima itu orderan fiktif atau orderan tanpa orang Pak, begitu Pak ya? Nah jadi Bapak di sana Pak tidak perlu Bapak jemput atau tidak perlu Bapak hubungi lagi Pak. Di situ untuk Bapak tidak perlu dibatalkan langsung dari aplikasinya, dikarenakan kalau Bapak membatalkan dari aplikasi Grabnya Bapak itu bisa menurunkan ranking performa dari Grabnya Pak, begitu Pak ya? Iya. Nah ini juga langsung dari kami batalannya supaya untuk Bapak ke depannya setelah Bapak menerima orderan fiktif lagi, untuk Bapak ke depannya tidak akan menerima orderan fiktif lagi Pak, maka akan ditolak otomatis dari sistem kita Pak setelah kita bantu konfirmasikan. Nah jadi di sini kita bantu penyelesaian langsung dari kantor. Silakan Bapak dibuka dulu Pak aplikasi Grabnya untuk kita lakukan pembatalan. Saya sudah di aplikasi nih Pak.
Bapak nelpon ini kan nelpon. Bapak ada, Pak. Bapak nelpon ini sudah nelpon tuh lewat aplikasi kan ini Pak? Silakan Bapak hubungi dulu Pak ya atas nama Ibu Sari. Nanti jika tidak ada respon atau tidak ada konfirmasi silakan Bapak hubungi kami ke WhatsApp Pak ya. Sudah saya hubungi tadi Pak, tapi Itu tidak ada respon ya. tidak ada respon Pak. Baik, ini kita lakukan pembatalan Pak. Tidak perlu Bapak jemput lagi Pak dikarenakan itu orderan fiktif Pak ya. Sebelumnya Bapak sudah menerima orderan fiktif atau baru pertama kalinya Pak ini? Belum Pak. Belum ya, berarti ini baru pertama kalinya Bapak menerima orderan fiktif Pak. Betul. Baik, nah ini kita bantu konfirmasikan langsung dari kantor supaya Bapak kedepannya tidak akan menerima lagi untuk orderan fiktifnya Pak, seperti itu ya. Saya batalkan sendiri aja Pak. Bagaimana ini Pak? Jangan Bapak batalkan dulu Pak. Kalau Bapak membatalkan sendiri, jadi aplikasi kerja Bapak itu bisa menurunkan rating performa dan Bapak. Lakukan pembatalannya Pak, seperti itu. Oh iya. Iya Pak. Baik, nah ya baik, untuk kita lakukan pembatalan silakan Bapak buka aplikasi Grabnya. Bentar Pak. Sudah. Baik, silakan kalau sudah bilang sudah, kalau belum bilang belum Pak ya, dikarenakan percakapan suara ini kita rekam untuk kita jadikan langsung sebagai bukti langsung dari kantor Grabnya Pak, mengerti? Halo Pak. Ya. Untuk Bapak sudah dibuka aplikasi Grabnya. Sudah Pak. Nah, di situ Pak ada bacaan sudah sampai. Diklik sudah sampai. Oh. Kan saya enggak jadi nih Pak. Ya, nanti berapa nanti dana yang terpotong di aplikasi Grabnya Bapak nanti akan kita kembalikan ke dompet tunainya Pak, agar Bapak bisa mendapatkan modal kembali seperti itu Pak. Oke, sudah sampai Pak. Ya, diklik sudah sampai sudah. Nah, setelah itu ada bacaan turunkan atau sepipak jemput. Ada Pak. Ya, diklik sudah. Loh, kalau diklik berarti saya jalan ini Pak nanti Pak. Ya, nanti Bapak langsung klik turunkan Pak. Setelah itu nanti langsung diklik turunkan. Seberapapun nanti dana yang terpotong di aplikasi Grabnya Bapak, nanti akan kita kembalikan ke dompet tunainya supaya Bapak bisa mendapatkan modal kembali Pak, seperti itu ya. Wah, saya enggak bisa Pak. Ini langsung saya batalkan aja Pak. Nanti saya kena Pak. Tidak Pak, itu kan nanti Bapak akan mendapatkan modal kembali Pak setelah kita bantu konfirmasikan langsung dari kantor. Tinggal Bapak selesaikan saja, nanti Bapak turunkan. Setelah Bapak turunkan, nanti kan ada yang dipotong nanti dana yang diakun. Jadi Bapak nanti akan kita kembalikan Pak ke dompet lagi supaya Bapak dapat modal kembali. Wah, saya nggak berani Pak. Nanti saya kena, ini kan nggak ada orangnya Pak. Iya, ini kan kita bantu konfirmasikan langsung dari kantor Pak. Makanya Bapak batalkan di aplikasi tipnya Bapak supaya dapat kita bantu untuk pengembalian dana ke dompet tunainya Bapak, seperti itu Pak, paham? Waduh. Jadi Iya. nanti kan Bapak setelah kita bantu konfirmasikan langsung dari kantor, Bapak tidak akan menerima orderan fisik lagi Pak untuk kedepannya, seperti itu Pak. Jelas? Iya Pak, ini saya lihat ini 92 nih. Banyak nanti saya potongannya ini Pak. Ya benar Pak, nanti berapapun saldo Bapak yang terpotong nanti akan kita kembalikan normal Pak, seperti semula, tidak ada potongan. Nanti kita kembalikan ke dompet tunainya berapapun saldo yang terpotong agar Bapaknya di sana bisa dapat modal kembali, begitu Pak ya. Dan juga untuk proses ini juga Pak tidak lama Pak, hanya berapa sampai 10 menit dan langsung bisa dikembalikan ke dompet tunainya Bapak, seperti itu Pak. Jadi, aduh, nanti saya kena tegur ini Pak. Kalau begini ini, Iya, Pak. Kak, setahu saya begini Pak. Ini kalau diselesaikan tidak ada orangnya nanti ini saya kena tegur nanti kalau di orangnya yang Pak, tidak. Pak Sari itu, Bu Sari itu bilang nanti Pak kena apa, tidak dijemput tapi diselesaikan, nanti saya kena ini Pak. Ya, Pak, itu kan orderannya, itu kan orderan fiktif Pak. Jadi Bapak tidak kena. Itu kan orderan tanpa orang.
Jadi Bapak tidak perlu khawatir ke sana. Nanti kita langsung batalkan mesin dari kantor supaya untuk dari rating performa dari akun Grabnya Bapak itu bisa meningkat Pak untuk kedepannya. Seperti itu. Waduh. Bentar Pak. Silakan Bapak buka dulu Pak lebih jelasnya aplikasi Grabnya Bapak buka dulu supaya Bapaknya di sana lebih jelas. Sudah? Bentar dulu Pak. Halo. Ya Pak, bentar dulu Pak. Saya coba ini kebantuan aja dulu Pak ya. Bagaimana? Biar kebantuan dulu Pak ya enaknya ini Pak. Saya takut ini Pak. Ini kita bantu dari kantor Pak. Bapak tidak perlu takut. Apa yang Bapak khawatirkan di sana? Ini kan kita langsung dari kantor dari Jakarta Pusat. Tunggu dulu aja Pak nanti Pak ya. Takut saya Pak. Baik, silakan. Kalau Bapaknya di sana merasa ragu atau merasa takut, Bapak silakan Bapak tunggu dulu saja. Nanti misalnya nanti masih tidak ada konfirmasi, silakan Bapak lihat ya. Baik Pak. Saya nanti. Saya dapat informasi Bapak. Selamat siang. Selamat siang Pak. Guys, ini kayaknya mau nipu gua nih guys. Buset. Ini order fiktif guys. Lo mau nipu gue? Maksud lo apa, anjing? Wih, gimana cara batalinnya ini, men? Grab, lo nih apa ya? Lo nggak bisa mendeteksi hal-hal yang seperti ini nih. Gue coba cari bantuan nih, gimana caranya? Mana ya? Gimana cara laporannya ya? Susah juga nih. Ini aku yakin order fiktif nih. Maksudnya bukan, iya emang order fiktif sih, tapi aku belum pernah mengalami hal yang seperti ini. Tiba-tiba ditelepon begitu dan saya mencurigai nomornya meskipun dia pakai profil Grab begitu. Nah, saya tidak bisa ngerjain karena saya diarahkan langsung untuk ke aplikasi. Jadi seolah-olah saya sudah di lokasi dan dia meminta untuk menyelesaikan gitu kan. Jadi saya nggak ada alasan lagi untuk berlama-lama ngerjain dia. Menghubungi customer service gimana caranya ya? Gimana ya coy? Kita batalkan sendiri aja. Sulit sekali menghubungi customer service-nya si Grab, guys. Gimana caranya ya? Aduh, sebetulnya masih mau ngerjain si penipu tadi, tapi misalnya tadi apa ya? Kalau misalnya tadi kita ikuti lalu seolah-olah gua udah